Halo Sobat Kampus Nesia, ketemu lagi di channel YouTube Kampus Nesia. Dan hari ini kita bikin video baru, bakal bahas tentang skripsi. Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang poin penting dalam presentasi atau PPT skripsi dan sidang akhir. Paling tidak kita akan membahas ada 5 poin. Artikel ini juga bisa teman-teman baca di website kita kampusnesia.co.id, pakai C ya, kampusnesia.co.id. Dan artikel ini salah satu artikel yang populer trending nomor 2 selama pekan ini di website Kampus Nesia. Kita juga punya banyak artikel lain selain tentang dunia kuliah, sekolah, pendidikan, ada juga hiburan buat teman-teman yang lagi nyari alternatif hiburan, film, drama Korea, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke materi video kali ini, yaitu 5 poin penting dalam presentasi PPT skripsi dan sidang akhir. Artikel ini adalah hasil karya Ika Sintia, salah satu penulis di Kampus Nesia. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah menyelesaikan penelitian skripsi, lalu apa saja yang perlu disiapkan dalam presentasi sidang akhir bagi sobat pejuang skripsi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Poin presentasi yang runut dan lengkap sebenarnya kembali lagi pada jurusan dan dosen pembimbing, di mana biasanya jurusan memiliki standar tersendiri. Bahkan tak jarang dosen tertentu menginginkan adanya poin khusus dalam presentasi. Jadi terlepas dari subbahasan umum di artikel ini, ada baiknya bagi sobat yang untuk bertanya langsung ke dosen, pembimbing dan senior yang dulu pernah dibimbing atau diuji sama dosen terkait. Jadi secara garis besar, subbahasan ditampilkan dalam presentasi sidang akhir sama dengan yang ada di naskah skripsi, hanya saja dalam bentuk PPT. Tentu saja cukup poin penting yang perlu ditampilkan. Jangan kemudian semua skripsi di copy paste ke PowerPoint ya. Cukup poin penting yang dapat membantu dan mempermudah sobat dalam menjelaskan pokok bahasan ke pembimbing dan penguji atau audien yang mungkin ada saat itu. PPT yang baik tentu harus jelas dan mudah dipahami. Jadi gunakan huruf yang mudah dibaca. Jadi nggak usah pakai huruf yang terlalu estetik ya, formal aja. Ukurannya juga jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Dan warnanya juga yang jelas gitu. Jangan yang warna-warni colorful gitu. Jadi jangan juga menuliskan kalimat yang terlalu panjang. Jadi cukup poin-poinnya aja gitu. Biasanya sih ada ya panduannya gitu di setiap jurusan atau kampus. Akan lebih baik jika ditambah gambar agar PPT tidak monoton dan lebih menarik. Dan juga tambahkan diagram dan tabel untuk menyajikan hasil analisis data jika diperlukan, karena akan mempermudah perbandingan data dari data hasil penelitian. Nah, berikutnya hal penting lain, tampilkan poin dalam bahasa yang jelas dan yang sobat pahami, karena kalau menggunakan kalimat yang ambigu dapat memunculkan pertanyaan dari dosen penguji maupun pembimbing. Oke, dan berikut adalah poin-poin umum yang bisa sobat cantumkan sebagai sub bahasan di PPT skripsi atau sidang akhir. Yang pertama adalah pendahuluan. Isinya nanti terdiri dari latar belakang, alasan penelitian ini diperlukan, juga berisi identifikasi masalah yang ada di lapangan, sehingga menampilkan poin dari pentingnya penelitian ini dilakukan. Yang berikutnya adalah perumusan masalah yang perlu dibahas dari penelitian yang dilakukan. Berikutnya adalah tujuan penelitian, tujuan yang ingin dicapai dengan pengadaan penelitian tersebut. Yang berikutnya adalah manfaat penelitian. Dari penelitian yang dilakukan, apa dampak dan kebermanfaatannya bagi masyarakat, lingkungan, bidang ilmu pengetahuan, atau pemerintah. Berikutnya di poin yang kedua adalah kajian pustaka. Nah, nanti isinya tentang yang pertama kajian teori, pembahasan mengenai teori yang sobat dapat dari pustaka, menampilkan fakta-fakta dan variabel penelitian. Kemudian penelitian terkait atau terdahulu, penelitian yang telah dilakukan yang dapat sobat cari dari pustaka dapat menjadi referensi dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dapat dibahas mengenai hasil penelitian yang akan mendukung penelitian sobat atau kekurangan yang belum dilakukan sehingga menjadi celah perlunya dilakukan penelitian lanjutan agar lebih lengkap. Yang berikutnya adalah hipotesis atau dugaan sementara, berisi hasil yang diduga akan didapat dari penelitian tersebut berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu. Berikutnya di
poin ketiga, yaitu tentang metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian, cukup menjelaskan penelitian yang dilakukan. Variabel penelitian, variabel yang digunakan dalam penelitian. Latar penelitian, berisi tempat dan waktu penelitian diadakan. Instrumentasi, yang berisi penjelasan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Kemudian prosedur penelitian, runtutan proses penelitian yang dilakukan dari penyiapan alat dan bahan hingga analisis data. Kemudian teknik mengumpulkan data, teknik pengambilan data setelah perlakuan. Yang berikutnya adalah teknis analisis data, yaitu teknik analisis data akhir yang telah didapat. Dan di poin keempat ada pembahasan yang isinya adalah hasil penelitian, menampilkan hasil dari data yang telah dianalisis, dapat ditampilkan dalam bentuk diagram atau tabel sehingga mudah dipahami oleh audien, yaitu penguji dan pembimbing. Yang berikutnya, selain itu, akan mempermudah dalam menjelaskan hasil penelitian. Jika penelitian menggunakan lebih dari satu variabel grafik, akan mempermudah dalam menampilkan perbandingan antara variabel yang diteliti. Lampirkan juga foto hasil yang dapat memperkuat data penelitian. Dan yang berikutnya adalah penutup, ya. Jadi nanti isinya di penutup ini, yang pertama yaitu kesimpulan, menampilkan kembali hasil dari penelitian dalam bentuk singkat dan jelas yang berisi jawaban dari tujuan atau pembuktian dari hipotesis penelitian. Kemudian saran, dapat tuliskan masukan yang membangun sehingga penelitian di masa mendatang dapat melengkapi penelitian tersebut. Dan that is apa? Akhirnya 5 poinnya udah kita bahas, teman-teman. Itu tadi Sobat Kampus Nesia, 5 poin penting dalam presentasi atau PPT skripsi dan sidang akhir. Jadi selamat mencoba dan tetap bersemangat. Semoga lancar skripsinya dan sidangnya. Ya, artikel ini ditulis oleh Mbak Ika Sintia. Beliau salah satu penulis di Kampus Nesia. Buat yang mau baca artikel tentang skripsi dan lainnya, bisa mengunjungi website kita. Kita juga punya artikel tentang situs penyedia template PPT gratis untuk mempercantik presentasi kamu, atau rekomendasi 14 website dan situs penyedia jurnal ilmiah gratis, atau kalau mau baca 7 tips dan trik agar skripsi jadi script suite, ya. Oke, itu aja Sobat Kampus Nesia, pembahasan kita hari ini tentang 5 poin penting dalam presentasi PPT sidang akhir dan sidang skripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.